Perkenalkan, nama saya Reva Regina. Hai, perkenalkan nama saya Farisa Maharani. Hai, perkenalkan nama saya Asyahra Farisa. Halo, assalamualaikum. Di sini saya Alvin. Halo, saya Ahmad Iksan. Apa itu klasifikasi biaya? Klasifikasi biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atau keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Tujuan klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya bertujuan untuk memudahkan analisis, yaitu membantu dalam menganalisis kinerja perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kedua, mempermudah pengendalian. Dengan mengelompokkan biaya, perusahaan dapat lebih mudah mengendalikan pengeluaran dan memastikan biaya tetap sesuai dengan anggaran. Ketiga, membuat laporan keuangan. Klasifikasi biaya diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dengan standar akuntansi. Yang keempat, memudahkan pengambilan keputusan, yaitu informasi terklasifikasi biaya, baik dalam membantu manajemen seperti penetapan harga dan perencanaan produksi. Yang terakhir, memfasilitasi perbandingan. Dengan mengklasifikasikan biaya, perusahaan dapat membandingkan biaya produksi. Apa itu klasifikasi biaya? Klasifikasi biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atau keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Tujuan klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya bertujuan untuk memudahkan analisis, yaitu membantu dalam menganalisis kinerja perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kedua, mempermudah pengendalian. Dengan mengelompokkan biaya, perusahaan dapat lebih mudah mengendalikan pengeluaran dan memastikan biaya tetap sesuai dengan anggaran. Ketiga, membuat laporan keuangan. Klasifikasi biaya diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dengan standar akuntansi. Yang keempat, memudahkan pengambilan keputusan, yaitu informasi terklasifikasi biaya, baik dalam membantu manajemen seperti penetapan harga dan perencanaan produksi. Yang terakhir, memfasilitasi perbandingan. Dengan mengklasifikasikan biaya, perusahaan dapat membandingkan biaya produksi. Jelaskan apa itu yang dinamai dengan biaya. Biaya adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam konteks bisnis. Biaya mencakup berbagai jenis pengeluaran seperti biaya produksi, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Biaya juga dapat dibedakan menjadi biaya tetap atau yang tidak berubah dengan volume produksi, dan biaya variabel yang berubah seiring dengan volume produksi. Pengelolaan biaya yang efektif penting untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi suatu perusahaan. Jelaskan tentang biaya dalam hubungan dengan produk. Biaya dalam hubungan dengan produk dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, di mana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. Ada dua maksud dari biaya ini, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Ternyata ada biaya overhead pabrik dapat dikelompokkan menjadi elemen. Ada 3 elemen di dalam biaya overhead. Yang pertama itu bahan tidak langsung atau bahan pembantu atau penolong. Bahan tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk, tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Yang kedua itu adalah tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang dapat membantu dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. Yang ketiga itu biaya tidak langsung lainnya. Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. Yang B-nya biaya non produksi. Akan kujelaskan di sini. Biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Oke teman-teman, biaya non produksi disebut juga biaya komersial atau biaya operasi. Biaya ini dapat dikelompokkan menjadi 3 elemen. Yang pertama itu beban pemasaran, beban administrasi, dan beban keuangan. Dan saya akan jelaskan secara rinci biaya operasi ini yang dikelompokkan menjadi 3 elemen tersebut. Yang pertama itu beban pemasaran. Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke tangan konsumen. Oke, yang kedua itu beban administrasi. Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang terakhir itu beban keuangan. Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-fungsi keuangan. Dalam hubungan dengan volume produksi. Biaya dalam hubungan dengan volume produksi atau perilaku biaya dapat dikelompokkan menjadi elemen. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per unit tetap. Dan yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Dan yang ketiga ada biaya semi. Biaya semi adalah biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Biaya semi ini dapat dikelompokkan menjadi 2 elemen, yaitu yang pertama ada biaya semi variabel dan yang kedua ada biaya semi tetap. Dalam hubungan dengan departemen produksi, perusahaan pabrik dapat dikelompokkan menjadi segmen-segmen dengan berbagai nama seperti departemen, kelompok biaya, pusat biaya, unit kerja yang dapat digunakan dalam mengelompokkan biaya menjadi biaya langsung departemen,
departemen, dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemen yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Selain itu, biaya tidak langsung departemen yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya dalam hubungan dengan periode waktu. Hubungannya dengan periode waktu, biaya dapat dikelompokkan menjadi A. Biaya pengeluaran modal atau capital expenditure. Adalah pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang. Pada saat terjadinya, pengeluaran ini dikapitalisasi ke dalam perolehan aktiva dan akan diperlakukan sebagai biaya pada periode akuntansi yang menikmati manfaatnya. Lalu ada B, biaya pengeluaran pendapatan. Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Nah, di sini saya akan membahas tentang biaya dalam hubungan dengan pengambilan keputusan. Biaya dalam rangka pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Biaya yang relevan, 2. Biaya standar, 3. Biaya peluang, 4. Biaya hangus, dan 5. Biaya yang dapat dikendalikan. 1. Biaya yang relevan. Biaya yang akan berbeda di bawah tindakan alternatif. Dengan kata lain, biaya ini merujuk pada biaya yang akan mempengaruhi keputusan. 2. Biaya standar. Biaya yang telah ditentukan berdasarkan pada beberapa dasar seperti pengalaman masa lalu, jumlah yang dianggarkan, standar industri. Biaya aktual yang dikeluarkan dibandingkan dengan biaya standar. 3. Biaya peluang dilepaskan ketika suatu alternatif dipilih daripada yang lain. Contohnya, jika sebuah bisnis memilih untuk menggunakan bangunan untuk produksi daripada menyewakan kepada penyewa, biaya peluang adalah pendapatan sewa yang akan diperoleh jika bisnis memilih untuk menyewakan. 4. Biaya hangus. Biaya historis yang tidak akan membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Tidak seperti biaya yang relevan, mereka tidak memiliki dampak pada masalah yang dihadapi. 5. Biaya yang dapat dikendalikan. Merujuk pada biaya yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh manajer.